Perkenalkan, nama saya Maria Yanti Arlina, NIM 201041714, kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Operasi 2. Jawaban nomor 1. Definisi mengenai teknik atau metode transportasi Northwest Corner, Least Cost, FAM, dan MODI. Definisi Northwest Corner adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan tetapi hasilnya belum tentu optimal. B. Definisi Least Cost adalah metode yang pengalokasiannya dimulai pada kotak dengan biaya terendah dan dilanjutkan dengan kotak biaya terendah selanjutnya yang belum terpenuhi nilai dan kebutuhan persediaannya. C. Definisi metode FAM adalah metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Yang D. Definisi MODI adalah metode yang digunakan untuk menentukan solusi optimal pada model transportasi. Jawaban nomor 2 mengenai prosedur metode Northwest Corner, Least Cost, FAM, dan juga MODI. Metode Northwest Corner. Aturannya, yang pertama, pengisian sel kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat supply yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga supply habis dan demand terpenuhi. Prosedur menggunakan metode biaya terkecil atau least cost. Aturannya, yang pertama, pilih sel yang biayanya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Yang keempat, sesuaikan kembali, cari total biaya. Prosedur menggunakan metode FAM. Yang pertama, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Yang ketiga, dari baris atau kolom yang dipilih pada 2, tentukan jumlah barang yang bisa terangkat atau terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya, serta sel dengan biaya terkecil. Yang keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, artinya supply telah dapat terpenuhi. Yang kelima, ulangi langkah 1-4 hingga semua alokasi terpenuhi. Prosedur menggunakan metode MODI. Yang pertama, mengisi tabel pertama. Yang kedua, menentukan nilai baris dan kolom. Yang ketiga, menentukan nilai baris dan kolom. Yang keempat, memilih titik tolak perubahan. Selanjutnya, memperbaiki alokasi. Dan yang terakhir adalah ulangi langkah-langkah mulai dari langkah 2. Jawaban nomor 3 menjawab soal menggunakan 4 metode, yaitu metode Northwest Corner, Least Cost, FAM, dan juga MODI. Pertama, saya akan mengerjakan metode Northwest Corner. Metode Northwest Corner, kita mulai dari pojok kiri atas. Di sini pabrik A, B, dan C yang akan melayani tujuan ke Cilegon, Serang, dan juga Pandeglang. Karena metode Northwest Corner ini mulai dari pojok kiri atas, berarti kita mulai dari sini. Berarti pabrik A melayani tujuan ke Cilegon. Di sini dengan kapasitasnya 110 dan kebutuhan atau demand-nya 70. Jadi kita alokasikan 70 ini ke Cilegon. 70. Di sini kita coret, tinggal sisa. Jadi kita tulis di sini 40 karena pengalokasiannya hanya untuk tujuan ke Cilegon, pabrik A ke Cilegon. Jadi pabrik yang di sini kita coret dari 0. Selanjutnya masih di pojok kiri atas. Di sini
Berarti pabrik A melayani tujuan ke Serang. Jadi kita alokasikan 40 ini ke tujuan Serang. 40 kita coret di sini habis. Di sini tinggal sisa 80. Selanjutnya masih di pojok kiri atas. Di sini pabrik B melayani tujuan ke Serang dengan kapasitas 90 dan kebutuhannya adalah 80. Jadi kita alokasikan 80 ini untuk tujuan Serang. Sini kita coret tinggal 10. Di sini habis 0. Karena tujuannya hanya untuk ke Serang, hanya pabrik B hanya melayani tujuan ke Serang, jadi yang di sini kita coret. Selanjutnya masih di pojok kiri atas, sel yang tersisa tinggal 2. Berarti 10 dan 60 ini yang terkecil adalah 10. Kita alokasikan 10 ini pada pabrik B dengan tujuan ke Pandeglang. 10 di sini kita coret, di sini tinggal sisa 50. Karena di sini 50 sama 50, berarti di sini kita coret habis. Selanjutnya kita akan menghitung total biaya. Total biaya. Pabrik A melayani tujuan ke Cilegon yaitu 54 dikali 70. 54 kali 70 ditambah 50 kali 40. Ditambah 48 dikali 80. Ditambah 49 dikali 10. Ditambah 52 dikali 50. Kita totalkan. 54 dikali 70 yaitu 3780. 3780 ditambah 50 kali 40 yaitu 2000, ditambah 48 dikali 80 3840, ditambah 49 dikali 10 sama dengan 490, ditambah 52 kali 50 yaitu 2600. Jadi total biaya menggunakan metode northwest corner ini yaitu 12.710. Selanjutnya menggunakan metode least cost. Metode least cost ini adalah metode biaya terendah. Jadi di sini kita pilih mana biaya yang paling terendah. Di antara 54, 50 dan 52 ini yang paling terkecil adalah 50. Karena di sini adalah biaya yang terendah adalah 50. Dengan di sini kapasitas 110 dan demand atau kebutuhannya adalah 120. Jadi kita alokasikan 110 ini ke tujuan Serang. 110. Di sini kita coret habis, di sini sisa 10. Karena pengalokasiannya hanya untuk tujuan ke Serang, berarti Cilegon dan Pandeglang ini kita coret. Selanjutnya untuk biaya terendah yang kedua, yaitu kita mulai dari sini, yaitu 47. Di sini tujuan ke Cilegon kebutuhannya adalah 70 dan kapasitasnya adalah 50. Kita alokasikan 50 ini pada pabrik C melayani tujuan ke Cilegon. Kita tulis di sini 50, sini kita coret habis.
Segini tinggal sisa 20. Karena pengalokasiannya hanya untuk ke Cilegon, berarti Serang dan Pandeglang kita coret. Selanjutnya tinggal sisa 3 sel ini. Jadi biaya yang terendah yaitu 48 dengan kapasitas 90 dan kebutuhan 10. Kita alokasikan 10 ini ke sini. Kita coret di sini habis 0. Di sini tinggal sisa 80. Berarti yang selanjutnya adalah 49, biaya yang terkecil. Dengan kapasitas 80 dan demandnya 60. 60 ini kita alokasikan pada tujuan ke Pandeglang. Sini kita coret habis, sini tinggal sisa 20. Selanjutnya berarti kita ke Cilegon. Karena di sini 20, di sini 20. Di sini 20, kita coret sini habis 0, habis 0. Selanjutnya kita akan menghitung total biaya. Total biaya di sini yang pertama adalah pabrik A melayani tujuan ke Serang, yaitu 50 dikali 110. Total biaya 50 dikali 110 ditambah 61 dikali 20 ditambah 48 kali 10 ditambah 49 kali 60 ditambah 47 kali 50 kita totalkan. Di sini adalah total biaya. Nilai-nilai ini didapat dari 50 dikali 110 yaitu 5.500, 61 dikali 20 yaitu 1.220, 48 dikali 10 480, 49 dikali 60 2.940, 47 dikali 50 yaitu 2.350. Jadi totalnya adalah 12.490. Jadi total biaya menggunakan metode least cost yaitu 12.490. Selanjutnya di sini saya akan menjawab menggunakan metode FAM. Pertama, kita harus mencari selisih baris dan juga selisih kolom. Pada selisih baris pertama terdapat nilai 54, 50 dan 52. Nilai yang paling terkecil di sini adalah 52 dan 50. Berarti kita tulis di sini 52 dikurangi 50 sama dengan 2. Selanjutnya untuk selisih baris kedua yaitu ke 48 dan 49 adalah nilai yang terkecil. 49 dikurangi 48 sama dengan 1. Selanjutnya pada selisih baris ketiga. Selisih pada baris ketiga yaitu yang nilai paling terkecil di sini adalah 47 dan 52. Berarti 52 dikurangi 47 sama dengan 5. Selanjutnya kita akan menghitung selisih kolom. Selisih kolom pertama, di sini nilai pada selisih kolom pertama yaitu 54, 61 dan 47. Berarti nilai paling terkecil di sini adalah 54 dan 47. Berarti 54 dikurangi 47 sama dengan 7. Pada selisih kolom kedua yaitu 48 dan 50. Jadi 50 dikurangi 48 sama dengan 2. Selanjutnya selisih kolom ketiga 49 dan 52.
52 dikurangi 49 sama dengan 3. Pertama kita akan selanjutnya di antara selisih baris dan juga kolom, nilai yang paling terbesar di sini adalah 7 pada selisih kolom. Jadi di antara sel ini yang paling terkecil di sini adalah 47. Jadi kita alokasikan, karena di sini demand-nya 70 dan supply-nya 50, berarti kita alokasikan 50 ini ke pabrik C dengan tujuan melayani gudang Cilegon. Berarti kita tulis di sini 50, kita coret di sini habis, di sini 20. Karena hanya pabrik C saja yang melayani Cilegon, berarti Serang dan Pandeglang kita coret. Selanjutnya kita akan menghitung selisih baris dan juga selisih kolom. Selisih pada baris pertama masih tetap 2, dan juga selisih baris kedua masih tetap 1, dan selisih baris ketiga kita coret. Pada selisih kolom 61 dikurangi 54 sama dengan 7. Pada kolom kedua masih tetap 2. Kolom ketiga masih tetap 3. Di sini yang paling terbesar adalah 7. Pada kolom pertama ini yang paling terkecil di sini nilainya adalah 54. Di Cilegon ini demand-nya 20 dan kapasitasnya 110. Kita alokasikan 20 ini pada gudang Serang. Pabrik A melayani tujuan ke gudang di Cilegon. Kita tulis di sini 20, coret di sini habis, di sini 90. Selanjutnya masih tetap sama, kita mencari selisih baris pertama. Selisih baris pertama masih tetap 2, dan selisih baris kedua masih tetap 1. Selisih baris ketiga sudah kosong, kita coret, kita strip saja. Selanjutnya sini kita coret. Selanjutnya untuk kolom kedua masih tetap 2 dan kolom ketiga masih tetap 3. Jadi di sini yang paling terbesar adalah 3. Di antara nilai yang di sini yang paling terkecil adalah 49. Berarti pabrik B melayani tujuan gudang Pandeglang. Tujuan ke Pandeglang. Berarti kita di sini tulis 60. Kita coret di sini habis. Sini tinggal sisa 30. Di sini hanya 3 sel lagi. Berarti karena ini dua-dua sama-sama, berarti di sini kita tulis di sini 90. Di sini 30. Sini coret habis 0. Sini kita coret. Sini 30. Coret sini habis 0. Selanjutnya kita akan menghitung total biaya. Pada pabrik A yaitu 54 dikali 20
ditambah 50 dikali 90 ditambah 48 kali 30 ditambah 49 dikali 60 ditambah 47 dikali 50. Kita totalkan 54 dikali 20 1080 ditambah 50 dikali 90 yaitu 4500 ditambah 48 dikali 30 yaitu 1440 ditambah 49 dikali 60 yaitu 2940 tambah 47 dikali 50 yaitu 2350. Kita totalkan di sini sama dengan 12.310. Jadi total biaya menggunakan metode FAM yaitu 12.310. Selanjutnya saya akan menjawab soal menggunakan metode MODI. Di metode ini saya menggunakan dua rumus, yaitu C sama dengan U plus V. C yaitu cos, U itu indeks, V itu indeks kolom, U indeks baris. Di sini saya tulis di sini U1, U2 dan U3. Ini V1, V2, V3. C sama dengan U plus V. Selanjutnya yaitu E sama dengan C dikurang U dikurang V. E itu adalah evaluate yang akan melakukan evaluasi perhitungan indeks. Di sini sel yang ada isinya berarti yang ada di gudang. Di sini sel yang ada isinya berarti yang ada isinya di tujuan ke Serang yang sudah dialokasikan. Selanjutnya kita akan mencari di sini C atau cos. Di sini adalah C-nya adalah 50. Berarti di sini A ke Serang. Kita tulis A ke S. Cosnya adalah 50. U-nya adalah 0. Berarti di sini cosnya 50 sama dengan U-nya 0. V-nya belum diketahui. 0. V di sini 50 dikurangi 0 sama dengan 50. Berarti di sini V-nya adalah 50. Selanjutnya untuk mencari U2 atau indeks baris kedua, karena di sini V-nya sudah ditemukan, berarti pabrik B melayani tujuan ke Serang. B ke S. Cosnya adalah 48. U-nya belum diketahui. 48 sama dengan U plus V-nya adalah 50. Berarti di sini U 48 dikurangi 50 sama dengan minus 2. Selanjutnya
kita akan mencari, jadi kita tulis di sini minus 2. Selanjutnya kita akan mencari V1. V1 ini yaitu B ke Cilegon. B ke C sama dengan cosnya sama dengan 61 sama dengan U nya minus 2 tambah V 61 dikurangi minus 2 sama dengan 63 Selanjutnya berarti di sini V-nya adalah 63. Selanjutnya kita akan mencari U3. U3 yaitu V-nya sudah ditemukan 63, berarti C ke Cilegon. Cosnya yaitu 47. Sini 47 sama dengan U-nya belum diketahui, V-nya 63. 47 salah, maksudnya U 47 dikurangi 63 sama dengan minus 16. Selanjutnya B ke P, karena kita akan mencari V3. B ke P, cosnya adalah 49 sama dengan U minus 2 ditambah V belum diketahui. V sama dengan 49 dikurangi minus 2 sama dengan 51. Berarti V3 sama dengan 51. Selanjutnya kita akan menghitung evaluate-nya. Jadi di sini yang pertama kita akan, karena evaluate ini adalah mencari nilai yang selnya masih kosong, berarti di sini A ke Cilegon. Evaluate, cosnya adalah 54 dikurangi U nya sama dengan 0, V nya sama dengan 63 sama dengan minus 9. Selanjutnya yaitu pabrik A ke tujuan Pandeglang. A ke P, cosnya 52 dikurangi U nya adalah 0 dikurangi 51 sama dengan 1. Selanjutnya C ke Serang, cosnya adalah 53 dikurangi U nya adalah minus. Untuk U3 nya sama dengan minus 16, berarti di sini minus 16 dikurangi V nya 50 sama dengan 19. Selanjutnya C ke Pandeglang, C ke P,
E sama dengan cosnya 52 dikurangi minus 16 dikurangi 5/1 sama dengan 17. Jadi di sini ada satu nilai negatif, artinya nilai yang kita alokasikan belum optimal. Jadi kita harus memperbaikinya. Kita alokasikan di sini biar seimbang. Jadi di sini kita kasih minus, di sini plus, di sini minus, di sini plus, di sini plus, sini minus. Jadi di antara nilai minus ini yang paling terkecil adalah 20. Berarti 110 dikurangi 20 yaitu 90. Sorry, sini 20. Selanjutnya 10 ditambah 20 yaitu 30. Sini 20 0. 50 ditambah 0 jadi 50. 60 kurang 0 yaitu 60. Jadi total biaya menggunakan metode MODI ini yaitu sama total biayanya menggunakan metode FAM yaitu 12.310. Jadi total biaya menggunakan metode MODI adalah 12.310. Jawaban nomor 4. Pembicara di video tersebut adalah Bu Diah Armeliza. Judul video yang saya tonton adalah mengenai peramalan atau forecasting Hazer Render. Penjelasannya, peramalan atau forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Horizon waktu dibagi dalam 3 kategori: peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka panjang. Selanjutnya, tipe peramalan. Tipe peramalan ada 3. Yang pertama, peramalan ekonomi. Yang kedua, peramalan teknologi. Yang ketiga, peramalan permintaan. Peramalan ekonomi atau economic forecast, petunjuk perencana yang berguna dalam membantu organisasi untuk menyiapkan peramalan jangka menengah dan panjang. Yang kedua, peramalan teknologi atau technological forecast, peramalan jangka panjang yang berkaitan dengan tingkat kemajuan teknologi. Peramalan permintaan atau demand forecast, proyeksi ini terhadap penjualan perusahaan untuk masing-masing periode waktu dalam horizon perencanaan. Selanjutnya, peramalan runtun waktu terdapat 4 komponen runtun waktu, yaitu yang pertama kecenderungan, yang kedua musiman, ketiga siklus, keempat variasi. Kecenderungan adalah pergerakan data secara bertahap ke atas atau ke bawah selama bertahun-tahun. Musiman adalah pola data yang mengulang dengan sendirinya setelah satu periode hari, minggu, bulan, dan atau kuartalan. Siklus adalah pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. Variasi secara acak adalah blip di dalam data yang disebabkan oleh adanya peluang dan situasi yang tidak seperti biasanya. Selanjutnya, peramalan runtun waktu lanjutan ada 2, yaitu penghalusan eksponensial dan penghalusan konstan. Mengukur kesalahan peramalan lanjutan. Kesalahan presentasi rata-rata yang absolut dari perbedaan absolut di antara nilai peramalan dan aktual diekspresikan sebagai sebuah nilai aktual. Selanjutnya, penghalusan eksponensial dengan penyesuaian kecenderungan. Untuk meningkatkan peramalan diperlukan ilustrasi penghalusan eksponensial yang lebih rumit. Selanjutnya, proyeksi yang kecenderungan adalah sebuah metode peramalan runtun waktu, mencocokkan sebuah garis kecenderungan untuk urutan poin data historis dan kemudian memproyeksikan garis ke dalam peramalan pada masa mendatang. Selanjutnya, peramalan dalam sektor jasa memerlukan laporan permintaan dalam jangka pendek yang baik.